Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,39% ke angka 6.974. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih bergerak sideways dan pengendaliannya masih rutin akumulasi di harga bawah. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BSDE. Saham BSDE hari ini masih naik 0,53% ke angka 945. Bisa kita lihat di grafik, cara pergerakan saat ini BSDE mulai sideways karena tertahan resisten di EMA 50. Jadi sebelumnya bisa kita lihat BSDE sempat menyentuh sekitar harga 870, setelah pelan-pelan mulai bangkit dan naik di atas 900, tapi setelah naik tinggi mencoba untuk break garis EMA 50 yang pada saat itu sekitar 960, BSD selalu gagal break dan sempat turun di bawah 950. Tapi saat ini BSD mencoba untuk bertahan di sekitar 950. Jadi saat ini 950 sebenarnya masih berupa daerah support untuk BSD. Tapi resisten EMA 50 bisa kita lihat saatnya sudah lumayan dekat di sekitar 955. Jadi apabila terpantau BSD tetap kesulitan untuk break garis EMA 50, maka cara pergerakan BSD masih akan sideways cenderung downtrend. Karena memang tren jangka menengah BSD saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Tapi kalau pemberitaan bahwa Paraga masih beli saham BSDE, kepemilikan naik menjadi 40%. Jadi salah satu pemegang saham pengendali dari BSDE masih melakukan pembelian saham tambahan pada tanggal 29 Mei sampai 4 Juni kemarin. Dengan harga rata-rata pembelian itu sekitar 940. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan hari ini terpantau ada sedikit akumulasi, asing melakukan sedikit akumulasi. Tapi secara keseluruhan jika kita perhatikan 2-3 minggu terakhir ini asing masih keluar dari saham BSDE. Jadi BSDE jika kita perhatikan di sini, akumulasi yang dilakukan itu di sekitar 940 di sekitar daerah sini. Tapi cara pergerakan menurut saya apabila mau entry paling aman adalah wait and see dulu. Lihat apakah BSDE berhasil break garis EMA 50 baru coba ikut entry. Apabila masih gagal break, cara pergerakan menurut saya masih belum aman sehingga masih belum layak untuk entry. Jadi saat ini BSDE wait and see dulu. Lihat apakah BSDE 1 minggu ke depan berhasil break garis EMA 50. Apabila berhasil break menurut saya menarik untuk coba entry karena jarak dengan garis EMA 150 lumayan jauh di sekitar harga 1000. Dan karena 1000 saat ini merupakan resisten psikologi plus garis EMA 150, maka ini akan berubah menjadi resisten kuatnya. Jadi bisa pertimbangkan untuk swing, take profit apabila gagal break 1000 atau hold saja terus pada saat kita entry break garis EMA 50 dan hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi cara pergerakan masih akan sideways. Tapi untuk saat ini paling aman adalah wait and see dulu. Selanjutnya saya akan coba analisa saham CTRA yang jika kita lihat pergerakan juga saat ini masih sideways, hampir mirip dengan BSDE. Setiap kali mengetes garis EMA 150 untuk CTRA selalu gagal break. Jadi mencoba untuk break, gagal break garis EMA 150 walaupun sempat menyentuh garis EMA 50. Dan bisa kita lihat untuk support terdekat yang lumayan kuat saatnya ada sekitar 1100. Karena beberapa kali mengetes 1100 CTRA masih bisa bertahan dari rebound. Pada saat kemarin juga hari Jumat CTRA mengetes 1100 juga masih bisa bertahan dari rebound. Tapi pada tanggal 5 hari Rabu kemarin mencoba untuk break garis EMA 150 kembali gagal dan hari ini CTRA kembali melemah. Dan bisa kita lihat di broker summary untuk CTRA penurunan hari ini ada distribusi dan asing juga terpantau 1 minggu ini mulai keluar dari saham CTRA. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing mulai masuk akumulasi. Jadi untuk CTRA karena saat ini masih gagal break garis EMA 150 dan mencoba untuk turun bawah 1150 plus masih ada distribusi, saya lihat CTRA masih ada potensi untuk sideways dan melanjutkan penurunan menuju support kuatnya di 1100. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin coba entry, paling aman menurut saya adalah wait and see dulu. Apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di 1100 untuk lihat apakah CTRA masih bisa bertahan. Apabila masih bisa bertahan, masih bisa coba swing dengan target jangka pendek di 1150 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1170. Dan karena ingat, bisa kita perhatikan sini garis EMA 50 saat ini terus bergerak turun, ada potensi untuk berpotongan. Karena apabila berpotongan maka untuk tren jangka menengah CTRA akan sulit untuk bangkit apabila gagal naik di atas garis EMA ini. Sehingga masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Selanjutnya P1 bisa kita lihat cara pergerakan saat ini sudah mulai membaik. Bisa kita perhatikan P1 juga beberapa kali sebelumnya mencoba naik di atas garis EMA 50 selalu gagal
Tapi setiap kali mengetes 380, P1 masih bisa bertahan. Tapi 2 hari terakhir ini jika kita lihat P1 berhasil naik di atas garis EMA50 yang saya tepat di 400. Dan hari ini P1 masih naik 1% lebih ke 406. Tapi karena candle 2 hari terakhir ini kurang oke, walaupun naik di atas garis EMA50, sempat ada shadow yang menyentuh 400 dan garis EMA50. Dan hari ini juga sempat ada shadow ke atas yang lumayan panjang mengetes 408 sampai 410 yang merupakan resistensi terdekat untuk P1 saat ini. Jadi P1 walaupun sudah berhasil naik di atas garis EMA50, hati-hati, ini bisa saja hanya false breakout. Karena sebenarnya ini belum terkonfirmasi break secara candle. Tapi jika kita lihat broker summary untuk P1, asing melakukan sedikit distribusi, tapi kenaikan hari ini terpantau nih ada akumulasi besar. Sehingga P1 menurut saya masih menarik, karena saat ini mencoba untuk break garis EMA50 dan plus masih ada akumulasi. Maka apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 400 atau malah di bawahnya, menurut saya bisa jadikan 400 untuk trailing stop. Selama 400 tidak terlewati, P1 masih bisa terus di hold dengan target di garis EMA 140 yang saat ini sekitar 416. Jadi minggu ini atau 1 minggu ke depan saya lihat P1 masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 410. Apabila masih gagal break, P1 memang masih ada potensi untuk melemah. Tapi ingat, ini malah kesempatan untuk teman-teman belum coba entry untuk pantau di sekitar 400 apabila terpantau P1 kesulitan untuk naik di atas 410. Jadi pada saat terkoreksi ke 400, jika terpantau P1 masih kuat bertahan dan rebound, saya masih menarik untuk coba entry di sekitar daerah support EMA50 ini. Selanjutnya, SMRA bisa kita lihat. Sebelumnya SMRA sempat naik tinggi, berhasil naik di atas garis EMA50, tapi mencoba break garis EMA 140 ini masih belum terkonfirmasi break. Walaupun sempat menyentuh 580. Tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break dan ternyata turun kembali bawah garis EMA50 dan 150. Dan sempat bisa kita lihat pada tanggal 30 Mei menyentuh support di sekitar 505. Jadi walaupun memang belum sempat menyentuh 500, SMRA memang sempat rebound, tapi bisa kita setelah rebound mengetes garis EMA50 yang saat sudah berubah menjadi resisten, SMRA kembali gagal break dan hari ini masih melanjutkan penurunan. Dari cara pergerakan, SMRA masih kurang oke, masih berpotensi untuk melanjutkan downtrendnya. Dan jika kita perhatikan di sini, penurunan hari ini memang terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi, dan asing terlihat masih terus distribusi saham SMRA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat SMRA 1 minggu ke depan pergerakannya masih akan sideways dan masih akan bergerak di range harga 500 sampai 540. Jadi kalau secara pergerakan saat ini masih sideways dan masih gagal break garis EMA50, saya lihat SMRA masih ada potensi untuk melanjutkan koreksi menuju zona 500 sampai 505. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, wait and see dulu, bisa coba spekulatif buy di zona support psikologis ini di 500 sampai 505. Apabila terpantau SMRA masih bisa bertahan, dan selalu jadikan garis EMA50 sampai 550 untuk target take profit. Apabila ternyata SMRA setelah berhasil rebound tetap kesulitan untuk melewati target harga ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.